Hai guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu terjadi juga. Seperti yang bakal saya kutip dari tulisan Syardi di laman siwa.com, akhirnya Anies temui Rizik guys. Dan bersiap-siaplah, politisasi agama mungkin akan marak lagi. Kita bahas sama-sama di Suara Ranah episode kali ini. Ya guys, setelah sekian lama tidak ada pertemuan Anies dan Rizik, akhirnya mereka bertemu kemarin. Nah kan guys, Anies balik lagi ke Petamburan kan? Kalau tidak salah nih guys, pertemuan terakhir antara keduanya ini terjadi saat November 2020 ya. Tidak lama setelah Rizik kembali dari Arab Saudi. Nah malamnya nih guys, Anies datang ke Petamburan. Tidak lama kemudian Rizik terjerat kasus dan dipenjara. Sejak itu guys, Anies seperti menghindar biar tidak kena cipratan getahnya. Intinya guys, Anies sudah bertemu kembali dengan Rizik dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri Rizik. Anies pun didoakan agar bisa mengakhiri jabatan sebagai gubernur DKI dengan baik. Kata Rizik saat itu guys, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khotimah. Rizik juga mendoakan agar Anies diselamatkan dari orang-orang jahat guys. Dia pun juga berdoa agar Anies diselamatkan dari berbagai fitnah. Rizik melanjutkan, kita mohon pada Allah agar beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala fitnah muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqomah. Kata Rizik, seperti itu guys. Maaf saja deh guys, kalau bicara soal doa Rizik, biasanya hasilnya akan terbalik 180 derajat alias tidak akan manjur. Dulu saja nih guys, doanya buat pendukung Ahok malah terbalik kan menyerang dirinya. Dan akhirnya guys, teka-teki soal dukungan Rizik terhadap Anies ini terjawab sudah. Padahal Novel Bamukmin ini sempat mencak-mencak guys mendengar kabar Nasdem mengusung Anies sebagai capres dengan alasan memecah belah umat. Tapi Rizik sepertinya baik-baik saja tuh dan tidak mempermasalahkan. Tanda seperti ini biasanya berarti Rizik bakal mendukung guys. Seluruh pendukung dan yang lain biasanya patuh meskipun kadang ada yang terpaksa juga. Memang pertemuan ini bertema pernikahan putri Rizik. Tapi pasti ada pembicaraan penting tentang politik yang tidak diketahui publik. Ini lebih tidak mencurigakan ketimbang Anies yang tiba-tiba datang ke kediaman Rizik tanpa alasan. Mungkin saja pertemuan itu untuk membicarakan sosok yang cocok jadi cawapres Anies, atau jangan-jangan Rizik minta dijadikan cawapres. Cocok sekali kan kalau mereka berduet guys, Anies Rizik untuk Indonesia yang ya tahu sendirilah. Yang jelas, pertemuan ini semakin meyakinkan kita guys. Kira-kira kelompok seperti apa sih yang akan mendukung Anies nantinya? Hasilnya sama saja, tidak jauh-jauh dari kelompok intoleran dengan Imam Jumbo tukang bikin rusuh sebagai pentolannya. Sekali terjerembab dalam lingkaran kelompok sebelah, tampaknya bakal sulit ya guys untuk keluar lagi. Anies dicap bapak politik identitas karena ada alasannya. Dia didukung FPI, GNPF Ulama, PA212 dan lainnya. Mereka gunakan politik licik dan mempolitisasi agama. Cara licik ini mengundang kecaman dan kebencian guys. Dan sejarah ini sangat sulit dilupakan.
label yang disematkan terhadap Anies sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk dihapus. Anies, katakanlah mau kembali seperti saat menjadi tim pemenangan Jokowi JK di Pilpres 2014. Itu pun juga sulit, guys. Kelompok anti-intoleran seperti sulit memaafkan Anies atas apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017, guys. Kalau Anies mencoba menjauh dari kelompok intoleran ini, tetap saja dia tak akan diterima oleh kelompok nasionalis. Malah makin runyam ketika posisi Anies di abu-abu, tidak diterima oleh kelompok manapun. Jadi guys, agar tetap aman, Anies terperangkap dan tidak bisa kemana-mana kecuali tetap berada dalam lingkaran dulu. Tetap bersama dengan Rizik dan komplotannya, ibarat candu, makin lama makin terperosok, tanpa bisa lepas. Mau lepas pun juga tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Satu hal lagi nih guys, dengan pertemuan Anies dan Rizik, Nasdem ini harus siapkan mental ya, dan menerima kenyataan bahwa partainya tidak lagi dicap sebagai partai nasionalis. Saya mengatakan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Partainya ini sudah mirip seperti PKS guys. Sangat blunder memang. Tapi Nasdem pun tidak punya pilihan. Daripada terancam tidak lolos ke Senayan dan kehilangan kursi di DPR, lebih baik lakukan segala cara agar selamat meski harus kontroversial sekalipun. Pokoknya nih guys, siap-siap sajalah ya melawan kelompok Rizik. Hampir bisa dipastikan mereka ini akan ikut memeriahkan Pilpres 2024 soalnya. Ada Anies yang akan mereka dukung. Di mana ada Anies, di situ akan ada politik identitas dan politisasi agama yang menyertai. Dan apakah kalian mau semua ini terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton Suara Ranah episode berikutnya. Sampai jumpa.